السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الحديث الثالث من باب في التقوى من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قال الإمام النووي رحمه الله: الثالث عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah mengatakan, pernah berdoa. Ucapan doanya, Allahumma inni as'alukal huda. Ada yang nggak bawa kitab? Nah, Rizka maju di sini. Kamu maju di sini. Ya, maju. Taqaddami. Di antara doa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, Allahumma inni as'alukal huda. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu. Apa yang dimohon? Al-huda, hidayah. Wat-tuqa, dan taqwa. Wal-afaf, dan bersihnya kehormatan. Wal-ghina, dan kecukupan. Rawahu Muslim. Doa ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalamnya ada permohonan takwa. Maka bisa kita pahami dari sini bahwasanya seseorang bertakwa kepada Allah bukan karena pinternya, bukan karena ilmunya, bukan karena dia keturunan orang bertakwa. Karena banyak orang dari keturunan orang yang bertakwa tapi justru tidak bertakwa. Ada orang namanya soleh tapi kenyataannya tidak soleh. Ada orang namanya muttaqin tapi justru tidak bertakwa. Jadi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jal tidak ditentukan oleh ilmu seseorang, kekayaan, kepintaran, pendidikan yang tinggi, ataupun keturunan. Ketakwaan diminta dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena memang kekuatan untuk bertakwa dari Allah. Rasa lega di dalam hati untuk bertakwa dari Allah. Kita merasa cocok dan bersemangat untuk bertakwa kepada Allah, itu pun dari Allah.
Ini adalah modal. Hadis ini juga sekaligus menunjukkan adanya keterkaitan antara hidayah dan takwa. Pertama, hidayah. Allah berikan petunjuk. Hidayah itu ada dua level. Level pertama namanya hidayatul ilmi wal bayan. Level kedua disebut dengan hidayatut taufiqi wal amal. Hidayatut taufiqi wal amal. Apa itu hidayatul ilmi wal bayan? Hidayah, petunjuk Allah berupa ilmu. Al-bayan berupa penjelasan. Sekarang ini Buya sedang mengajarkan ilmu dan menjelaskan ilmu. Kalian dapat hidayah. Tapi ilmu yang didapat atau hidayah yang didapat dari majelis ta'lim, dari sekolah, dari pesantren, itu baru level 1. Pintarnya seseorang, hafalnya seseorang, luasnya pengetahuan seseorang tidak serta-merta langsung menjadikan orang itu bertakwa, orang soleh. Lalu apa yang kemudian menjadikannya soleh? Hidayatut taufiqi wal amal. Dan hidayah level kedua yang bernama hidayatut taufiqi wal amal, yang bisa memberikannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan pada kasus antara Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan pamannya bernama Abu Talib. Abu Talib kurang apa? Paman Nabi, pembela Nabi, sayang banget sama Nabi. Sehari-hari Nabi bersama Abu Talib. Jadi tidak mungkin Abu Talib tidak pernah mendengar ajaran tauhid. Tapi apa yang terjadi? Ilmu, pengetahuan, wawasan, bimbingan, arahan dari Nabi tidak menjadikan Abu Talib sebagai orang yang bertauhid. Sampai akhir hayatnya Abu Talib menyatakan, aku tetap setia dengan agama nenek moyang Abdul Muttalib. Sudah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih hati. Dan beliau mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anh. Aku akan tetap terus memohonkan ampunan untukmu, hai pamanku, selama aku tidak dilarang. Maka turunlah larangan Allah Azza wa Jal bahwa seorang mukmin tidak boleh memohonkan ampunan untuk orang yang jelas-jelas mati dalam keadaan musyrik.